warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji praktik ujian kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Shina Rusdilani SPD, guru di Sekolah Dasar Negeri Nurul Salam, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 di LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik ujian kinerja atau UKIN di SD saya, yaitu SD Negeri Nurul Salam, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Berikut ini praktik video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semuanya semangat ya. Semangat. Semangat. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran hari ini lebih bermanfaat bagi kita dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kegiatan ini berdoa kita dipimpin oleh Topan sebagai ketua muridnya ya. Ya, Topan. Siap berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi ini, Ibu akan mengecek terlebih dahulu kehadiran kalian semua. Siapa yang sudah masuk pada hari ini? Ada. Alhamdulillah ya, semuanya masuk dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Ya, selanjutnya Ibu mengecek terlebih dahulu kesiapan peralatan kalian. Coba peralatan majelisnya siapkan terlebih dahulu. Ya, barangkali belum siap, keluarkan terlebih dahulu. Tablet, ya, pensil. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ya, di sini ya, Ibu punya media barang bekas. Coba ini barang bekas, ini bekas apa ya? Agar ada ya yang biasa digunakan ya oleh ibu kalian di rumah untuk membuat puding atau agar-agar ya. Nah, bagaimana jika ini kita bongkar habisnya? Bisa dibuat apa ya? Bisa dibuat dengan jadi bentuk lain ya. Ini bentuknya model apa dulu? Balon ya, bangun uang balon. Balon ini termasuk ke dalam bangun uang prisma ya. Prisma. Jadi ketika barang bekas kita bongkar bisa dijadikan benda lain ya yang lebih bermanfaat. Contohnya apa? Ya, jadi apa?
boleh mainan ya, mainan juga bisa, rumah-rumahan, lemari-lemarian ya. Jadi banyak sekali manfaatnya dari media barang bekas ini ya. Ya, jadi kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang ya, bangun ruang. Semangat terlebih dulu. Tepuk semangat. Nah, lanjutkan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Adapun tujuan yang harus kalian capai ya, yang nanti harus kalian peroleh itu, yang pertama tujuannya itu melalui kegiatan menyimak video pembelajaran tentang perbedaan prisma dan limas, kalian mampu membandingkan sifat-sifat bangun ruang prisma dan limas dengan tepat. Ya, lanjutkan kegiatannya. Nah, di sini aku akan menayangkan sebuah video pembelajaran perbedaan antara prisma dan limas. Ya. Kalian simak dengan baik. Ya. Nanti kita akan berdiskusi mengenai video pembelajaran ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar matematika bersama Bu Lena. Kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang. Lebih tepatnya, mengidentifikasi jenis prisma dan limas. Maksudnya, kalian dapat membedakan mana bangun ruang yang termasuk prisma ataupun limas. Ini adalah contoh bangun ruang di sekitar kita. Sini kalian menampilkan beberapa saja. Dari kegiatan menyimak video belajar tentang perbedaan antara prisma dan limas. Coba mau bertanya ya, bagaimana ya bangun ruang apa saja yang terdapat dalam video pembelajaran tadi? Prisma dan limas. Apa saja macam-macam prisma? Ya, tabung, balok, apalagi kubus. Prisma segi empat itu ada kubus dan balok ya, jadi bagi dua jenis ya, dua macam. Ada tabung, kemudian tadi ada prisma segi tiga, apalagi prisma segi lima ya. Bagaimana cara kalian membedakan antara prisma dan limas? Iya, jadi dari ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya tadi kalau limas punya titik puncak. Iya benar ya. Jadi memiliki titik puncak. Kalau tadi prisma memiliki alas dan tutup yang kongruent ya. Jadi punya desain yang kongruent antara alas dengan atap. Ya, jadi kalau dari model ini yang barang bekas, jadi punya alas dan atap yang kongruent. Kalau alasnya persegi panjang, atapnya persegi panjang. Kalau alasnya persegi, atapnya persegi. Jadi prisma itu tegak ya. Bisa disimpang seperti ini, tegak. Ciri yang pertama tadi apa makanya dari prisma? Tegak. Yang kedua tadi apa? Memiliki alas dan atap yang kongruent. Sedangkan limas ciri-cirinya apa tadi? Memiliki titik puncak. Itu jadi kalian bisa membedakan antara prisma dengan limas. Ya, jadi itu. Nah, selanjutnya, jadi ada sifat-sifat juga dalam bangun ruang yang tadi di video ya pembelajaran.
berdiri tegak? 3. Kalau ditanya sisinya baru ada berapa sisinya? Ada 5. Iya, jadi kalian bisa ya mengamati dari bendanya. Kalau ditanya rusuknya berapa? 9 ya. Lihat rusuknya ada 9, yang atas ada 3, yang berdiri tegak ada 3, yang di bawah ada 3. Nah, bagaimana kalau dia membentuk dari bungkus lontong? Ini bentuknya seperti apa? Tabung. Iya, mengulang prisma ya, mengulang prisma tabung. Tabung. Jadi punya teman-temannya yang lain ya. Kemudian kelompok kedua, yang peringkat kedua yaitu Ayu ya, akan mengetuai kelompok kedua ya, yang sebelah sini. Kemudian yang sebelah sini ya akan diketuai oleh ya Ayu Kristianti, akan menjadi ketua kelompok ketiga. Nah, sekarang bisa bergabung ya dengan teman-temannya, sudah bergabung. Sekarang ibu bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi tugasnya apa saja yang harus dikerjakan dan kalian buat di sini ya. Sekolah pembagian tugas ya sudah, rancangannya ya sesuai dengan benda. Tuliskan. Nah, di sini tuliskan bahannya apa saja ya. Kemudian ya langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkahnya ketika ya, kegiatan diskusi ini kamu membuat ini bagaimana cara langkah-langkah yang pertama apa dulu. Ya, di sini sudah ini. Kemudian buat rancangannya, modelnya seperti apa ya? Membuat apa di sini? Nah, di sini Kak beri nama modelnya apa? Nama modelnya bangun ruang apa ini? Iya, berarti kalau balok, tulis balok. Kalau ini kan lebih ke ini persegi semua. Berarti di sini bangun modelnya itu bangun ruang kubus ya, kubus. Nah, kalau tempat pensil ya di sini tempat pensilnya apa? Berbentuk balok. Jadi ada 2. Nama modelnya bangun ruang kubus. Nah, rancangannya seperti ini. Selesaikan dengan hias ini pakai kipas warna ya, ini kipas warnanya cok hias. Coklat buat apa? Barangkali sok
Ini biasanya apa? Boleh tempelan dari lipanan dari origami, boleh. Ya, sudah semuanya? Sudah siap untuk menampilkan hasil karyanya? Siap. Ya, kalau sudah siap, ya, coba sebelum kita memulai presentasi dari tiap-tiap kelompok, kita lakukan dulu ice breaking, ya, agar kalian lebih semangat lagi untuk menampilkan hasil karyanya, ya. Ice breakingnya itu berupa nyanyian tentang mama uang, ya. Kita mulai. Bangun ruang ada 6. Ya, itu nyanyiannya. Kalian hafal kan? Hafal. Oke, kita mulai ice breaking. 1, 2, 3. Coba ya. Bangun ruang ada 6. Pertama fokus, kedua balok, yang ketiga itu prisma, yang keempat itu limas, 5 dan 6 tabung terus. Iya, sudah. Semangat? Semangat. Oke, kalau sudah semangat kembali, kita mulai presentasinya. Mulai dari kelompok pertama. Ya, tepuk tangan untuk kelompok pertama agar lebih semangat. Ya, perwakilan Nana Kamila dengan Menggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil dari nama anggota kelompok. 1. Kamila Intan bertugas sebagai penulis atau merancang materi. 2. Nabila Hanifah bertugas sebagai merangkai atau menulis. 3. Naibul Hasanah bertugas sebagai menghias. Nama model, celengan dan tempat pensil, gambar rancangan model. Ya, bentuknya seperti apa itu? Nama bahannya? Nama bahannya? Iya, kalau kemudian Laporan kerja. 1. Berdiskusi dengan teman mengenai model yang akan dibuat. 2. Membagikan tugas. 3. Mulai menyelesaikan karya yang akan dibuat dan membuat laporan. selanjutnya coba tampilkan. Hasil karya kelompok. Ya, yang mana yang menjadi celengan? Ini cara. Iya. Ini Tangan. Sekarang beri tanggapan dari penampilan hasil karya dari kelompok pertama. Boleh ditanggapi oleh kelompok ketiga terlebih dahulu. Bagaimana hasil karyanya? Model celengannya bagus lagi. Dari celengan terlebih dahulu ini celengannya lihat, tampilkan dulu. Berbentuk tabung katanya. Ya. Bagaimana kalau dari laporannya? Apakah rancangan tadi laporannya sesuai berurut atau tidak? Ya, berurut. Dari mulai merancang dan berdiskusi ya, kemudian merancang dan mendiskusikan atau menghasilkan karyanya. Kemudian dari kelompok kedua, bagaimana? bagus. Bagaimana dari laporannya? Apakah sistematis atau berurut atau tidak? Ya, mulai dari apa tadi? Katanya tadi yang digunakan mulai dari berdiskusi, ya, membagikan tugas, ya, kemudian membagi tugas, ya, mulai menyelesaikan karya yang akan dibuat. Ya. Jadi rancangannya sistematis. Selesai. Assalamualaikum
ditampilkan hasil karyanya ya. Sudah bagus penampilannya, suaranya sudah terdengar keras ya, dan dapat dipahami rancangannya oleh teman-temannya. Sekarang untuk kelompok kedua, siapa yang ingin tampil? Boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok ini. Nama anggota kelompok: Ayudana bertugas sebagai penulis dan pensias. 2. Syifa Aulia bertugas sebagai perancang betul. 3. Ahmad Taufar bertugas sebagai pembunyi bahan. Rancangan model. Rancangannya seperti itu. Tempat pensil dan celana. Alat pembahan: 1. Pensil dan pulpen. 2. Penggaris. 3. gunting. 4. Kertas warna, lem, kertas dan penggaris kertas. Laporan kerja. Pertama, kami merancang modelnya dan membagikan tugas. 2. Kemudian kami membentuk dan menghias sebaik mungkin. 3. Dan berdiskusi bersama hasil karya. Baik, coba tampilkan ini, lihat hasil karyanya ya. Yang mana yang tempat pensil, yang mana yang celana? Ya, ini tempat pensil. Yang celana. Ya, boleh. Tepuk tangan untuk kelompok kedua. Sekarang beri tanggapan dari kelompok pertama. Bagaimana hasil karya dari kelompok kedua? Bagus. Dari riasan hasil hiasannya, ya menarik. Ya, dan terlihat indah ya Bapak-bapak. Kalau dari tadi laporan pekerjaannya apakah sistematis, sesuai atau berurut tidak? Berurut sesuai ya. Ya, jadi mulai dari berdiskusi dulu, kemudian membagi tugas, kemudian melaksanakan rancangannya ya, melakukan rancangan, membuat model dan menghias sampai selesai menjadi hasil karya. Ya, untuk kelompok ketiga, bagaimana? So, kelompok ketiga, tanggapannya bagus. Kemudian hasil karyanya bagaimana? Indah, menarik. Ya, tanggapi ya, harus menanggapi. Barangkali ada yang kurang. Misalkan ini kurangnya dari kurang sedikit nih, ada gambar misalkan kuku-kukunya kurang banyak, boleh ya, biar nanti diperbaiki, ditambahkan oleh kelompok kedua. Atau misalkan di sini tidak ada mataharinya karena di sini ada awan, nah itu ya boleh. Barangkali kalian memberi masukan ya, tanggapan, tidak hanya tanggapan tapi masukan ya, nanti boleh. Kalau tadi dari laporannya bagaimana? Laporan teks apakah sistematis? Ya, berurut? Ya, berurut. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Sekarang coba Ibu bawa dulu, ambil satu-satu semuanya. Kita bisa membagi nilai sekarang ya, bisa nilai sekarang. Hasil karyanya dan Ibu nah, di sini Ibu mulai dari kelompok pertama dulu. Kelompok 1 ya. Di sini model rancangannya itu berbentuk bangun ruang lalu celengan ini ya, gunanya untuk memasukkan koin, manfaatnya itu ya. Manfaatnya bisa koin, bisa uang kertas. Kalau yang kedua ini ada berbentuk apa ini? Berbentuk apa? Balok. Ini bergunanya untuk tempat sebagai tempat pensil ya, peralatan ya. Bapak ya jangan berkecil hati, harus lebih ditingkatkan lagi ya. Dan diperbaiki lagi, ditambah lagi biasanya. Nah, sudah ditampilkan karyanya. Jadi sekarang kita lanjutkan. Tadi ya, kita sudah belajar tentang apa? Bangun ruang apa? Prisma dan limas. Prisma dan limas memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri prisma bagaimana tadi? Iya, prisma itu tegak, ya, tegak. Punya apa lagi ciri-cirinya? Alas dengan atap yang berbentuk loreng. Ya. Kemudian kalau ciri-ciri dari limas, nah, jadi kita
Ya, belajar kembali dan membuat ini rancangan lagi di rumah gitu. Ya, terus ya. Jadi kalian bisa membuat sendiri ya benda-benda yang bermanfaat dari barang bekas ya, boleh. Ya. Coba nanti kan setelah pelajaran tentang Risma dan Limas ini, kalian akan juga belajar tentang bangun ruang bola ya, bola. Kalian akan belajar tentang sifat-sifatnya, bagaimana sifat-sifatnya. Juga nanti akan belajar tentang volume. Jadi di rumah, volume dari bangun ruang ya, kalian belajar terlebih dahulu baca-baca tentang materi yang tadi Ibu sampaikan ya, tentang bola dan bagaimana sifat-sifatnya dan juga bagaimana rumus volumenya dan ruang. Ya, untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Mau dipimpin oleh Topan kembali? Boleh. Pimpin Topan untuk berdoa. Siap.